Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Itu kurang mau sedikit dari kalau tulis tangan. Jara sabinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Saidan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah temute ana malaikat yang dulu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iku al-malaku malaikat. Nah, sama dulu sama rukun tadi Nabi untuk doa Nabi malaikat Jibril ini dirujuk rukun ini. Faqala mongko dawuh sapa Jibril nih. Sama kaya poteroe tadi Nabi yo berita malaikat Jibril ngono kok. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau sedang papat muter mriki lah, mulang betul-betul malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan macam. Pakola muka Jawa sapa Jibril. Hai tahu tali si al-malaku itu malaikat. Mana jala ora tahu tumurun sapa malaikat mudkhuliko. Ing dalam semangsani den ciptakno sapa malak qabla saat iki kiamat. Itu malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mereka bisa mengkuiran yang langit era atau nopo medun. Kalau mana jalan mengkosmaikan turun sapa al-malak, kalau mengkodawu sapa malaikat. Kalau mengkodawu sapa malak maksudnya malaikat. Ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka. Arsalan utus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, itu matur mengaji Nabi. Ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan Allah tahu itu jadi rojo nabi yang kanggo jadi nabi ya rojo plus nabi atau nabi plus rojo atau nabi Sulaiman aja as'aluka gawe sapa ingsun tak misira abdan utawa kowe iki mau digawe kawula ngene kawula kadang nanti di barang kowe ngene napa kawula rasulan kang dadi rasul nabi diberi pilihan amalikan nabiyan as'aluka abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawaduk li rabbika ya Muhammad. Tawaduk sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le Samir wa Ahmad wal Bazar wa fi ala warijalul awalan fi jalil sahih wa rawahu wa fi ala isnatin hasanin kama qala de Samir Aisyah radhiyallahu anha fi makna ma'azi abatin semetane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kola kata nama ka'ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik itu layak tulu ramdar sahabat Nabi mutakian hale wong sing lungguh santai jadi orang lungguh kalau lungguh wong ngopi ini mutakik ini kayak lungguh wong ngopi lungguh wong sombong ini ya aku lu jauh sahabat Nabi aku lu mangan sahabat insun sama aku lu kaya oleh mangan sahabat abdi budak wa jisu lan lugu sapa enten kama jisu kaya oleh lugu sapa alabi sapa budak. Wa kata kamalan teman-teman tadi bisa berhati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di makna siratul mal in tatabrun wa tadi. Sebelum wa teman sendiri terus kalau wa terusan ini saya masalah di Umar ini. Kita begini benar. 2 menit. Yang mulai ini gue alenia ini wa akhrajal maruzi ini yang pol ini berarti alenia terakhir ini wa akhrajal maruzi fil idan anfirin wa akhrajal maruzi fil idan anfirin qala ra'aitu Martin Khattab radhiyallahu anhu yamsi engkang lumaku sapa Martin Khattab ilal aidi maring salat lebaran Sayyidina Umar pakate ngimami salat lebaran kafian itu tanpa tandalan. Kali-kali dia sholat nabi imami masjid kausan apa? Dan dapat peniti saya uang. Kagak belum takom. Kalau nih sholat id nih tak eleng-eleng dunia ini kalau bapak wafat 2005. Kalau sholat id itu tentu juga penting. Ya kata ikut betul sholat. Sepanjang mesti kau jadi ulama kan. Mungkin ampun imamnya komat sholat tu, kadang di sholat oratan. Kok sholat yang oratan? Iya.
Jadi sholat id Sayyidina Umar itu khafian tanpa nopo sandalan. Kata film muntakom asal dalam imam. Waktu saya nurian Muhammad bin Umar anak bimana bikol. Naka Umar bin Khattab as-sholati jami'ah. Utai sholat itu jamaah. Ya sholat jami'ah ke terawih. Falam mas-sama'a mong semangsane kumpul sebuah anak menuso. Siap dimani Umar pas sholat. Waka turulan akad sebuah anak. Faika mengkemuka sebuah Sayyidina Umar alim bemara ingin bar. Tapi khutbah mansane nyiapno naskah khusus yang sholat nopo. Fahami dawa wasna alaih. Dan misi pengeran bima wa ahli kelam barang dua kang ta'wa wa ahli sin berhak. Dia sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lalu mojo salawat Abu Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Sumatol ayuhan nas. Ini kalau hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini. Sayyidina Umar itu seorang amirul mukminin, seorang terima kiai kasus kulon buatan pemerintah Irak malah bilang. Karena itu pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kasus presiden, itu presiden tenan. Ngalim bukan presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, presiden dunia dan akhirat menjadi imam. Tantane kan Nabi. Ayuhan nas. Presiden teman di nomor. Itu pidato pas sholat id ngeten. Ayuhan nas eling-eling meminta. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot roa itu nih teman-teman wis tau ningali ingsun. Kowe liwat ni ingsun dhewe. Ara ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kolate ning atase pira-pira keluargane dhewe. Kolah iki dulur kok ibu. Ya, nak amun dulur ing bapak, nak pola dulur ing napa? Ibu. Li kedua ingsun ning bani maksud men tak ning bani maksud. Aku iku saurip-urip kuwi iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi. Nah aku wis buruh angon wedhus iki fayab bitna. Mongko njupukno sak pinjaman sapa kolah li kedua ingsun. Al-qabda ta ing sak pinjaman minat kamri saking kurma wa jadi lan anggur. Fa'adillah mengkoteti sebabnya warak sopa insun yaumi ing dina iku ayomen yang didini dina. Terus jalan mengkonduli lepun semua di dina Umar. Jadi khutbah aku itu Umar. Bisa isa ulang berkeburu amal betul. Nah perangan betul diupai saat zaman berat atau kormo. Ya mau awal ini tamangan terus awal itu. Ayo tinggi-tinggi itu motor khutbah gak meriang. Mari kalau jadi ulama cerita di utang ya tenang mawon, cerita Nabi itu ya tenang mawon. Cerita apa lu parah, lu apa? Parah. Apa nama kau jauh? Sopo Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini jadi presiden. Mau takut sama kita ala anko intanam. Mau tak bisa tuh diri orang ngakeh mau menghujat diri nama. Jadi masih tenang di ulama pun dan pemberian. Masih tak orang namai panjenengan ala anko inta. Ini kata saya yang tahu menghujat panjenengan nafkah yang awak dewi panjenengan. Ayat satu dia menghujat panjenengan. Jika tu diri orang kayak gitu buat cerita mantan penggembala nopo. Kambing. Ceritanya mangan berkeburuk. Nopo angon. Jadi taruhannya nyawon. Pakola muka dewa Sayyidina Umar wai kata ayat na'udin. Jadi ngasih gimana? Cintaman waras. Sing tahu sombong bin waras. Sing tawa itu ya krono kere tapi krono tawa. Untuk kawan kere itu tawa itu bosan. Kalau tuan bisa tawa itu. Maksudnya bakat mulia tapi ramulia kalau tuan sini tawa itu. Sambian dengan ramulia tawa itu orang yang Pakola muka dewa. Lha nek kula tengah kali tenan, kula ngantos tani iki sering teng pasar teng desa kula tempat. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Kok beneran iki santen mus biasa mulya malah beneran iki ora ora. Aku lugu ndur agak sopan. Aku ora mulya, aku mulya kan iki ora. Jangan anak-anak itu tenan. Itu ora ilmu wong alim kok. Itu agak ilmu apa? Kamu buatan orang bobo, nah aku biasa mulai, tapi sebelum ini orang bobo, itu agak sopan. Tapi biasa orang sopan anak-anak. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan, jadi aku sebentar dulu. Jadi kalau itu konco kurang ajar, datang kurang ajar ya cerdas ini. Wonten acara kecil tenggene rempang. Malah itu tidak dulu dan Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik itu, dia itu Imam Ahli Madinah. Jadi dia imam besar dan jadi Madinah. Itu nak mau buang hajat besar. Itu dia keluar ke Madinah. Saking hormat, sang kurba, sang bumi yang mengandung jimin Rasul. Jadi
Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, ini kurang kode harus tak hormat yang sinten Rasulullah. Pada zaman itu nonton desain kaki itu dulu sebelum jadi varian resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu, lagi Thailand ya dalam ini. Itu Imam Malik. Jadi nak untuk beliau ya tetap gitu, menjauhi kawasan nopo. Nah, ada pulau ini kita nyata. Itu pernah betul gak? Bulan Al-Bani pernah enggak? Ya itu hati dulu bener banget. Mana ya? Penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benar? Saya itu orang miskin menjadi kawasan Medina itu sepanjang. Ketika Thailand itu misal banget. Ketika Thailand saya kira anak basman misal banget. Jadi misalnya tarian itu sampai menang. Kita bangunan Thailand itu. Ada kira datang Medina juga aneh. Kasih orang marah tuh. Tapi di sana kan itu kan. Jadi jawaban aja. Karena itu harus sopan ke sungai Thailand ya misal. Bukan Thailand itu kan tiba semua masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 1 meter. Nah misalnya tarian 2 meter, itu tak sore menang, kira 1 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Orang itu benar, jadi kita anggap benar. Sopan ini kadang juga biaya. Ya, cangkem melek ini juga. Tapi memang itu cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke batik dan belakang batik. Nah, saya ini untuk disiasati iya, betul betul itu tanggung melek, tapi kadang memang benar maksudnya ini kan jadi kalau ngeten-ngeten ini, kalau terus mau wahai fakayab na'ufin wahai fakatilo tosiro yab na'ufin ini tak temen insun kholaudu, itu berpikir insun maksudnya persembahan insun berpikir insun fahat jasad minafsi mongko nyeritakni mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau de sira Amirul Mukminin iku pemimpine wong mukmin kabeh. Paman ga mongko iku sapa Abdul kang luwih utama minta dibanding sira. Terus Pak Arab mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu nang atiku sedene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh, ya, ngrasa cintane wong akeh. Aku itu GR. Wong tak munafik kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen Amirul Mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing tak mau kira butuh aku ngaku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo. Karena dia cara berpikir gitu, itu keanggoannya dibunuh ke diletak mau terima dua masa lalu tukang anon itu jadi kapan-kapan saya nggak kepengen rasa sombong nanti yang mau ide nabo ada nama itu data mau itu asana amal wakil khusus di Al Mukarram nabo wakil khusus itu kesebenarnya resmi amal wakil khusus ini mengenai kewateran sejelas ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang ternyata gitu ada cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman napa. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama yang mangan tenan. Ini dawuh di nomor itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pintar itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pintar itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta, karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing, itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan,
Dan karena dia diselamatkan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil hasil AKT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena masa nyawanya terselamatkan, dia harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi kere gak hebat dari pengiran. Orang aku nak orang kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo keliru. Dia buatan benar. Pulang buatan ada di situ. Pulang cara lahir deh, cara lahir itu juga. Tapi nak jadi pulang kere. Pulang betul gak ada nopo. Tapi kula bangga, mereka nak ada di jalur tol untuk jadi wali. Nak kula jalurnya kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere jadi apa? Ada pilihan tuh apa? Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman tanya loh, karena nanti riwayat kere saja itu enggak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa tak miliaran, dia operasi jantung, tak miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ketempe dan lagi tidur. Gue itu nak panjang ngono kena mengati, wali gue nak ketok tangan gue. Gue tuh mesti tenang. Gue ketok tangan gue. Gue satu penak nih suarco, gue ya gue. Gue akhirnya nak sampai keyakinan orang mesti jadi ahli suarco. Wong Rasulullah itu nabi, gue tuh mikir memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan taman belok kemana-mana. Al-Fasirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyus Sabir. Sabir Sobir itu orang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, yang salam dan ada dia ini tidak ngakon. Yang ngalah no aku, itu orang fakir dan suakar. Itu bisa ngalah no derajat. Apa benar itu fakir syukur lah malah kalah. Anaknya gue gak mungkin syukur pas. Mulai kere ngomong syukur mandi. Cara yang kere itu kakaknya begini. Paham? Mana orang berjalan sebagai semua juga jaga sebagai aku ke oleh raga. Kalau tempat sebetulnya juga turi haram mengkira kita, mengkira kita tahu tentu. Kami kalau makai tak berbiasa pandang. Jadi ini penting sekali. Jadi tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir status teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Dua orang dua, misalnya dua gue segini pas. Kalau syukur kondisi itu tidak realistis, ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Itu kan fokus oke. Jadi dia tak terang lagi itu lama, tak terang logikanya ini cuma. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Mau bawa nanti saya bawa ke Parmani juga nopo. Paham ya? Mulai ngaji teman kita fikir-fikir mulai kecil ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Tapi semuanya kiri. Kamu sudah ketemu itu kan luar biasa. Orang kaya yang jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, jamet tetap urip. Masya Allah teman. Gue itu nak nganti ke syukur. Ini dari kabel kopi aku salah sampai gue. Wal papirus sakir, tak pikir dia ngomong syukur. Mana kalau dibilang lagi pemenangnya, ini bujuk kita tahu, itu ada partai tiga, itu orang arah nopo, ini orang arah, jadi dia gede orang arah. Tuhan berkali-kali diundang seminar, mulai temuin sampai ini si orang tamu pun sejen kecil, itu saya tuh sejen tamu, ini kalau ngomong dari laki-laki yang marah, salah bukan. Hanya tamu gitu. Umumnya orang punya prestasi itu kan senang percaya itu biasa aja tahu. Ya ini orang sekir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aduh, ngalim, bapak berayu prestasi nak seminar ini.
universitas terkenal lu. Mau pulang betul kok. Pulang betul nggak itu orang kalau mau orang betul nggak. Ya kata, mana kalau ya tenang jangan badan orang keturunan kira aja ini ya memang. Karena saya merasa seorang hebat. Lewat kasih bisa menyelamatkan loh. Nah, dari itu anak mangan itu, ya waktu sedikit benar itu di uang para pengiran itu begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu tak berprestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ya kan, aku jadi Amirul Mukminin ini berprestasi, nggak bisa menyelamatkan nyawa lewat perjalanan, lewat ini. Maka ngono salah berprestasi itu zaman Anda Mesut, itu berprestasi itu. Bisa menyelamatkan nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan anak wedhus. Bisa mangan berkuaman. Tapi terus aja itu juga pertanyaan. Yang gitu kan tani kini ku ngakoni tenan gitu. Zaman kula jenengan melarat, itu ada di Jemarat bagian mungkin di Jemarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara kita di berapa ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nanti syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada caranya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mungkin itu latih berpikir begitu. Jadi ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mengenai ketika ada pengeran min asli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarotnya itu termasuk itam. Falak tahamal akubah. Wa ma'adrotan apa? Mal akubah. Fakkur akubah. Au is'amun tiyaumin bimak. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan itu mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Itu peristiwa ini sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwanya mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Jadi saya gitu datang orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akubah. Wala adrotan apa? Mal akubah. Fakku rokobah. Aukit amun biyaumin dimas rubah. Yaki man damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang-orang wali kok mesti juga. Mana kulanya benar sombong, mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Sekarang atau saya ya, 100.000 itu nak tanjam orang kan. Jadi kira cuma untuk saya itu tidak jajan barang, pokoknya entek. Tidak saya suka. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin, nah itu orang persen setengah, saya nak tanjam. Ya itu selalu persen kita pakaian. Tetapi orang persen setengah pas-pasan, paham ya? Nah itu gimana selalu sulit. Selalu persen gimana? Sulit. Masa diure itu rapati ate, mungkin masjid atau masjid. Malah rapati ate. Karena kadang itu ada orang ada. Nabi itu itu contoh kan diure itu dari nabi yang itu teman itu begitu menampar gerbang. Jadi kalau kalian ini jadi ini penting kolaborasi karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan petir kesehariannya tetap bisa menjaga nyawa. Dia menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini ditugas di selang mau perkara sabuk
Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap mampus kan. Kumannya gak minat ngombe. Pakanan gak sekali juga untuk saya mari penyakit. Itu dia marah. Kuman itu dia selera. Kuman jadi selera. Dan kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit nawang ini, ada obat, jadi rugi deh. Karena dia ada jadi artis, dia jadi apa? Tapi nak menyakit nawang juga kan di laboratorium, jadi apa artis. Cuman itu perhitungan. Orang-orang, saya harus ngobrol apa itu kamu po. Saya jalan suka-suka. Aku suka jadi yang itu juga tanggalnya ke luar kau tahu. Oke maaf. Si baik konconnya berrokokan, orang tutupan. Orang lalu cepat perut. Ya, kan hukuman ini dia selesai. Yang sama di selera sampai hukuman itu bilang apa? Paham itu. Ini penting kolaborasi. Jadi ini ngajinya ulama. Sebenarnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir menunjukkan al-fakir syakir afdalu minal ghani syakir. Tapi wal fakir syakir itu afdalu minal. Terus fakir terus syukur. Mana nanti fisik bulan ini bingung dan rapisah bulan ini takwa. Ini perkara itu bulan ini. Dia apa itu? Saya ini sebenarnya saya secara fisik benar-benar. Saya ini dokter perut saya itu kandungan dan malah saya tetap supernaga itu dia itu ada dokter yang sangat mencintai saya karena mereka apa ya buku yang hati-hati yang paling problem mati tersekan ya dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya wah repot nggak jadi jadi rumah sana aku stop perkaranya divonis ini itu rumah sana aku ini normal. Jadi begini lah sakit mau nara loh, biasa. Itu apa? Tapi cara ini masih ya semalam kantor marina, cuma malah apa? Dapat pengeran jalan. Ya baik-baik ya. Ini penting kolaborasi ini supaya jenengan itu fakir di dunia sampai fakir penuh akhirat. Itu kronis sekali juga ya kita bagi kehidupan berbaca dan berbaca. Wong dari Sina Umar jadi presiden, itu kan prestasi terbaik. Harus ada tawanan wedus untuk apa aja menyelamatkan nyawanya. Tetap dari Malik. Umar yang jadi presiden, itu dia nelang rasa prestasi terbaiknya di zaman aman wedus untuk apa terus menyelamatkan nyawa. Padahal tak tahu malam ini. Tapi rawan di sekarang ini rasukur. Mana belum itu. Dan repotnya berimenu ancamannya berat. Makanya yang dikandung Nabi belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini. Ini dengan hadis suci malam yardati qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, falyat tubrkan siwai, wal yaqlus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firmara atas tulang yang wong alim apa jenenge sing mati sindar wae. Ada pulau Jerman dari pangeran falyat tubrkan siwai. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari planetku dan bumi. Saya terarifat. Wes dihantam. Lukuan ini berkali-kali. Mungkin nggak cara tiang biasa ini. Yang orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu. Nah, kalau dia tenang. Dia tenang, tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya cara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan memang orang pasti apa? Dari saya mati nanti kan ada mati sendiri. Bukan begitu. Saya ini pecinta Anda. Saya ini pengaku Anda. Masa lupa tidak lupa. Tapi waktu terus ngajangan malah lara loh. Dan akhirnya dia hujan ya wow. Ya akhirnya ini mau hujan mau terjadi itu tidak boleh nak itu orang yang berat saya mau ini eksperimen ya. Saya kerakat. Ya ulama kau tidak ngaku logika. Saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Tuhan. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Dibulit bersiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal.
Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Masih itu mau tukang ngaji. Masih. Tapi orang tahu kebagian itu. Lalu uang pikir yang sabar yang syukur, yang rasa kebagian itu. Jadi kita melepas keluarga ini. Ini kok tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ini jadi presiden. Karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya terbalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, rohatannya untuk fasilitas negara, rohatannya dikawal, rohatannya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi rohatannya fasilitas dari negara. Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir, anak presiden itu jadi presiden, mikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya, masih ini jadi presiden, malah rata untuk fasilitas. Mulanya butuh kalau ngomong orang alim kayak saya itu mungkin semangat orang alim saya anakku itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Kalau dihormati saya ada ini. Saina-inane aku ning dulu ngomong ditiru sering sofa cek Pak Ali. Termasuk aku untuk fasilitas. Mungkin saya berusaha menghindari untuk apa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis sering alim ora percaya. Mergawe kedosen terus. Wes itu mati. Orang tahun kok nek mati apa? Jadi ini penting. Makanya Umar Rabi Abu Bakar tidak bilang juga bilang atau orang sempat kejual. Aduh. Zaman dia azan tengah sama lagi kan. Pas waktu Mekah itu bilang kamu baca kan azan dari Rasulullah. Orang azan itu dari orang kafir Mekah yang lagi Islam orang bilang. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gajah ini azan. Sekarang tadi terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf di azan. Itu gajah mudah tak berani. Jangan lupa jangan kurang-kurang juga ada yang berdiri semua. Mas, yang pernah paman-pamannya, apa gak ada yang lebih ganteng di Bansia? Kau saya lihat wirang mau Ethiopia kan mudah apa? Mana ada. Lu kafir-kafir, untung bapak aku mati. Rara kejadian setragis ini, yaitu gagak mudah apa? Mudah apa? Tahu diburu-buru bilang gitu nyanyi, nanti nunggu bilang gitu gini. Tapi berhubung nunggunya rasa bagian ini, bagiannya sesuatu. Ya akhirnya malah bingung mana kancane udah lapor. Apa begitu barang malah repot. Malah repot. Malah aku seneng suatu guru ketemu sport. Kancane viral. Mulane kalau ada cerita tengah sini ada cerita. Kalau ada cerita di kontak lokus. Aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau koordinasi berguru-guru. Malah rae tak sungkan. Soalnya dia tahu, ini tetap mau ragu kok mau pisah. Masuk akal, ada aja. Iya. Soalnya teman-teman ini repot. Saya misalnya suarga koordinasi rutin. Mungkin jauh butuh rapati ya, bos. Mengenai apa kelom sungkan. Paham? Sungkan bila. Tapi awal fosil kan, ini kan jamai, apa? Cukuman kesalahan teman-teman itu khawatir keluarganya awal boron apa? Biasa kesalahan, itu pun tetap awalan untuk tetap berhelak. Paham ya, terus ini ngaji teman gitu, jadi ini perhatian kejenengan. Bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali tasawuf itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Mana mau cerita ini di hati sofa saya tambahkan di hati sofa. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini tuh jenis lonte agak pria. Lonte itu benar-benar sekarang ngerti aku ngelati lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Seorang lonte serapot dia itu ngambil sepatu bootnya begitu mesin dan sumur. Biasa lonte tak enak itu terus sepatunya dicopot. Mereka tangannya dua itu belum rancang-rancang mudah apa? Semua. Muzah bahasa Arab ini sebabnya dicopot. Mau tanding kepinginnya menjadi apa? Dan itu barang aslinya itu ini. Itu pengeran syukur. Mereka jabat menyelamatkan awalnya apa?
Asli diparingi tobat bagi wong soleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabul. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Hatta nyelamat mahasiswa sejarah yang ada. Lalu keluar masalah penuh hati-hati. Keluar nanti ngaji tentang cerita. Itu keluar sedang beromong. Nah, ono sisa makanan dijatuh. Itu kalau memang kue garisi menjadi bersih, itu sebenarnya tahu. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa paksa bersih. Lalu yang kemangan semut-semut niat itu kok pikiran mereka ruang. Jadi risinan. Lalu kita ketahuan tak kita meripat agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena bisa menyelamatkan apa? Semua. Bisa ngekei rezeki ini semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut itu besar. Untuk ngekei mangan aku ya rakuan. Ngekei semut itu orang. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita. Misalnya di Sarahnya Ihya. Di Sarahnya Ihya, saya di itu punya cerita. Bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar. Dia pengarang Ihya. Dan dia hujatul Islam. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkosinau apa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang dan pengenalan aku itu untuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas saya celok kan dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layak yang sangat berau. Dia minum chicken saya yang masih basah dengan mangsi dia akan tutul nyelok. Pas lalat minum ini menjadi sibarnya. Ngekei hak lalat itu menikmati loh. Dan saat itu pangeran ridho aku juga derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai tadi nanti kita ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, kemana sajadah itu kucing, itu milah ganti sajadah. Nah dari itu malah milah sajadah di kucing bersama kunci itu. Jika kucing itu hewan paling apik Nabi itu. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut oleh surat Naml. Ya, tak kono sing apal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu ya anak cucu. Jadi pacar sekarang semut itu ya anak. Artinya nak mati jadi anak cucu, jadi pacare mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman itu dari wong pinter iso omongane semut. Itu ujian kenabiannya dia, anak bisa omongani semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa itu datanya semut perlu melepuan? Apa itu dia akibat menyelamatkan apa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukan Sulaiman waktu sirali Sulaiman ajinihum wal intina watari kaumidau itu hatta ida atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu ya lewat itu kira-kira minjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang nopo semut, ana markas nopo semut. Hatta ida atau ala wajin namli qalat namlatu. Akan sini, mau dari bapak ini. Ya, sini. Sama siapa? Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu mata dinakum wa yahtimannakum Sulaiman wa jinu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak jalannya. Tahu kan? Ini mesti mati. Orang tak gimana jenuh orang mereka. Tapi kan anak-anak bocil. Bocil orang liar pendengar anak mati petani itu. Ada kalau dia ada lopo ke petani itu. Tapi dengan bagi yang terkait. Nah, anak itu penting. Orang liar pendengar bagi dia tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika semut, ketua semut, ya ayuhan namlu, udhulu masakinakum. Jadi pasukan semut, saya itu menghindar. Layak timan nakum Sulaiman wa jinu. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Anda melahirkan pembunuh. Dia melahirkan apa? Ini Nabi Sulaiman dari jauh. Fatabat sama doh hitam min kaulisa. Wa qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman semua.
Ternyata roh bahasane semut itu ada gunanya, yaitu nyelametno semut. Akhirnya selamat instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari jalan lagi, pasukan miring sekian dari rute awal, supaya gak injak semut. Artinya nyawa semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Itu pengenangai mata ini doang pelang-pelang. Itu maka santri yang banyak eksekusi, gue enggak fokus dengan enggak ini kok. Wah, nokasian semut. Saya mengingatkan anak saya itu hingga detik ini tuh ya. Masalah dikuasai kekuatan yang masalah elek, dia tenang mau. Jadi tengah-tengah tambah no. Saya jawab aja. Ikut makan jenis bisnis punya aku. Orang sisir dia orang sisir. Tapi kan wajar yang salah juga. Enggak, ini cerita ya. Memang taman tidak harus serius saya. Aku lelah orang cerita. Cuma roh karpe. Cuma tua roh nopo karpe. Sini. No, sini. Sudah ada masuk. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasanya semut itu bahasa singgung sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Al-Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak Nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Ini kalau kepengen ini jaga kehidupan. Ini kalau ambil anak, ambil saya, ambil pokoknya kehidupan itu. Mulai saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini. Misalnya dia tak mulyani kulon, saling bertamu mulai anggur merah, anggur rokok, disikon. Itu pakanan aksesoris. Kadang dia ini juga bangga disikonnya itu. Sebetulnya yang peristiwa besar itu kaitannya. Paham ya, kaitannya apa? Memang baik lah, hormat sama ulama, hormat sama dia itu baik. Tapi dia sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, tak ambil tak kira jadi entek. Betul ya? Siapa orang luarnya gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Sama ya. Terus ini ngaji tenang ya, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Begitu lalu senang cerita-cerita aplikatif. Artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah Irhamu Manfil Ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu, kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya benar di manuk makani terus, perkaranya larang. Sekarang mati, sudah ada mati. Orang berkorol, utang materialis begitu semua repot. Wah, zamannya malaikat nyantet ngamal itu bingung, rumah ngamalin apa? Makanya manuk sebulit nyatisis. Itu ajaran Nabi, ajaran setan. Nabi itu kumpul sepuluh apa pengira. Paham ya, tetap ngaji itu kalau suami. Sampai paham, sampai rasa teori ini materialistik, yang marah ke ayam kondi. Caranya wow je, cara berteori gitu. Inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau alam al-Fatihah. Surat al-Lazina mengkali dari mu'jiz alihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta alhamdulillah. Setiap samawati wal ardi hayya wa qayyum. Anari tanah wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kitab wa hikmata wa takdiman kalam. Wa rasulan ya wa sabbaha wa hamdaka wa kabbara. Fatana min ta'limi bilana ya Allah subhanaka wa bihamdik. Ada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika mitata kalimatik. Subhanaka ya Allah la nusbihana an alika anta kama abnita ala nafsik. Lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Walakal hamdu ya Allah ila rabbika walakal hamdu ta'ta ridha.
walakal hamdu ya rabbana hatta tardu anna wa anta anna radin ya Allah. Lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin. Fazayyina ya Allah fi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbir hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah atibuna laka marsubuna ya Allah. Hatta nahya wa namuta wa nahnu ya wa ala atiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi fadli kitabika fazayyina wa bizinati wa akrimnati warzuqna ya Allah min al-muslimina kita karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muqaddina ila yaumil qiyamah mardina inta wa mahtutina inta ya ilahana ya Allah hatta fardu anna wa anta anna rabbina wa ilahana anta qayyum samawati wa anta hayyun la ta'mitna wa ahyina ala dinina wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka ilahana natayaqqanu anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farjidna ya Allah halawatal iman wa halawatas sabri wa halawatas syukri hatta nardu anka wa anta anna radin ya ilahana ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih.